Itu pertama kali kita ngepost itu di Oktober 2014. 2014 siapa yang peduli sama produk-produk yang macam-macam model gitu? Healthy Juice kayak apaan sih? Ya satu, kita ikut event. Oke. Kita perkenalin barang kita. Kedua, sama kita nggak ngikut arus. Sempet kayak cuma sehari 200.000. Nah jadinya mungkin kita akan kehilangan customer yang merokok. Nah itulah konsekuensinya. Justru kita yang akan bentuk market itu. Hai guys, welcome back to Foodcast. Jadi hari ini gue bakal ngobrol sama salah satu owner dari Tosca. Jadi gue kasih cerita dulu ya. Tosca ini adalah satu restoran atau satu cafe yang sifat produknya itu adalah produk-produk kesehatan. Jadi makanan-makanan sehat. Nah di sini hari ini gue bareng sama Ko Denis. Halo Ko, apa kabar? Halo, baik. Jadi Ko Denis ini salah satu foundernya ya. Iya. Founder dari Tosca. Nah, kenapa gue pengen ngobrol sama Ko Denis hari ini? Kenapa Tosca juga? Karena gue sendiri pribadi selain kenal juga, karena kalau teman-teman perlu tahu, Ko Denis ini kokonya Gary, salah satu tim kita. Jadi salah satu akses yang paling mudah adalah yang ngobrol sama Ko Denis. Nah terus Jalur dalam ya. jalur dalam, ada orang dalamnya. Nah yang kedua itu karena memang penasaran sih, kok kan Tosca ini berdiri tuh udah lama. Nah mungkin teman-teman juga harus tahu dulu cerita dari Tosca. Nah ini tolong ceritain dong kok, Tosca sendiri udah berapa lama running bisnisnya, perjalanannya seperti apa sih sampai sekarang? Karena tadi udah di briefing di belakang. Iya. Jadi sempat lihat-lihat di Instagram. Itu pertama kali kita ngepost itu di Oktober 2014. 2014. Iya, itu berarti pas lihat cek email awal-awal kita nyusun buat bikin Tosca itu di Agustus 2014. Wah 7 tahun ya, kurang lebih hampir 7 tahun yang Iya, lalu. jadi Ya. maksudnya cukup kita prepare pun cukup ngebut gitu. Sampai sekarang ya masih, puji Tuhan masih running. Terus ya banyak lah suka dukanya kan selama 7 tahun. Iya. Pasti. Oke. Gitu. Nah berarti mungkin perlu diceritain dulu yang pertama-tama awal-awal Tosca buka nih kok. Dulu gimana sih? Karena gini, yang saya tahu juga kan, tadi sempat ngobrol juga sama Koko bahwa 2014 siapa yang peduli sama produk-produk yang macam-macam model kayak Tosca? Karena kan pada saat itu mungkin kalau saya bilang 2014 itu harusnya masih zaman-zamannya kafe-kafe gaul. Terus bisa dibilang makanan-makanan juga yang ya junk food dan lain sebagainya. Nah kenapa sih bikin Tosca kok awal ceritanya? Kalau ditanya kenapa bikin Tosca, kenapa nggak bikin ayam geprek? Iya. Kenapa nggak dibikin misalkan tempat ngopi doang? Iya. Atau sekalian tempat ngebir mungkin kali ya. Iya, benar. Nah mungkin ceritanya balik lagi ke hampir 7 tahun ya. Iya. Dulu itu kita memang maunya, kita brainstorming awal-awal itu kita mau buka tempat ngopi. Oke. Atau tempat ngebir. Nah, itu awalnya. Jadi plan awal malah sebenarnya bukan produk ini kan awalnya. Bukan. Oke. Jadi gue malah maunya tempat ngebir. Karena menurut gue di daerah sini belum ada tempat. Waktu itu kan masih kayak ke Peak. Iya, gitu kan. Benar. Cuman yang di daerah sini nih belum ada. Kebetulan kan tempatnya Tosca itu ngehook. Jadi gue udah bayangin konsepnya bisa ngerokok, bisa ada live band, outdoor sitting, live music, yang gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi kita bentrok pas yang punya ruko bilang nggak boleh. Oke. Non alkohol. Oh iya, jadi itu langsung. Non alkohol, dan kebetulan yang punya ruko ini dia tuh vegetarian. Oh, oke. Iya. Jadi dari situ wah gila, bingung banget kan kita. Kita mau bikin apa? Sampai akhirnya kita
coffee shop tadi awalnya. Oke. Mikir coffee shop, cuman kayak coffee shop lagi booming banget kan. Saat itu tuh mulai bermunculan coffee shop. Kita bikin apa sih yang sesuatu yang berbeda gitu. Akhirnya kita dapat inspirasi memang dari cafe di luar. Nah, mungkin bisa dicek namanya Joe and the Juice. Oke. Itu di mana kok, dari mana? Basicnya dia di Eropa. Oh. Ya, UK kalau nggak salah deh. Cuman dia memang banyak cabang sampai kalau nggak salah ada di Amsterdam ya kalau nggak salah ya. Mungkin nanti bisa dicek ininya lagi Joe and the Juice. Nah dari situlah kita lihat ternyata healthy juice ini di luar ini udah tren banget gitu loh. Karena kan kesannya kalau di sini healthy juice kayak apaan sih gitu loh. 2014 Jadi lagi. Iya. Nah memang kita nyarinya maunya awalnya mau jadi tempat jus yang nggak ngebosenin lah, gitu, yang bukan kayak benar-benar jual barang terus udah mulai berandai-andai. Gue waktu itu pertama kali mau hire orang, gue minimal punya kriteria. Gue mau cari orang yang tatoan full sleeve. Oh serius? Iya. Kenapa? Karena gue ngelihat kiblatnya ke Joe and the Juice. Boleh dibuka Joe and the Juice itu hampir semua orang yang baristanya di situ tatoan. Cuman kan beda ya culture di sini sama di sana ya. Iya. Rata-rata kebanyakan yang tatoan di sini tanda kutip udah kurang, stigmanya negatif ya. Satu, beberapa stigmanya mungkin negatif. Cuman pas lihat ada kurang lah. Kurang lah dari segi ininya. Ya man akhirnya ya kita sedapatnya. Akhirnya ya udah. Akhirnya sedapatnya aja gitu. Gitu sih. Mulainya. Nah, terus begitu itu akhirnya opening di 2014 Oktober ya. Oktober. Nah, itu gimana kok, ceritain dong awal-awal Tosca ibaratnya ngelawan arus itu sendiri tuh. Gimana sih? Struggle-nya apa, perjuangannya tuh gimana kok? Banyak banget. Banyak banget dari awalnya semua ngapain lu tuh bikin tempat jus? Iya. Apalagi banyak tempat-tempat jus yang di pinggir jalan. Ngapain lu bikin begitu gitu loh. Sampai jadinya ragu gitu loh. Tengah-tengah kita ragu, kita mau buka nih gitu. Cuman kita udah bikin beberapa konsep makanan, kita udah test food segala macam. Akhirnya kita pikir ya udah jalan aja terus. Terus ya kendalanya banyak banget. Awal-awal kan kesannya kafe kita mau kasih tahu itu healthy cafe. Jadinya kita nggak ada jual makanan yang bisa dibilang kurang menyehatkan lah. Bener-bener yang pokoknya pure, semua sehat ya. Pure. Bahkan kita kalau kopi kita nanya orangnya mau soy atau fresh milk. Gitu. Karena ada beberapa orang yang datang ke situ mungkin vegetarian. Atau dia alergi sama susu, kita bisa kasih 2 pilihan. Benar. Begitu. Untuk jusnya sendiri, misalkan biasanya awal-awal kita nanya dulu, ada butuh jus apa? Untuk ngapain? Kalau misalkan untuk cuman detox doang ya kita kasih beli minum yang ini kayak gitu. Nah terus kan sempat begitu running Tosca, saya awal-awal tahu tuh yang soal kau bikin satu alat di mana itu jadi satu gimmick yang bisa dibilang di daerah kita tuh itu jadi perbincangan banget deh, karena orang-orang juga itu pertama kali kayaknya sih harusnya ya. Sebagai gambaran teman-teman juga perlu tahu dulu. Jadi letaknya Tosca ini itu tuh ada di area Cengkareng, tepatnya di perumahan Citra Garden 6. Betul. Tapi ini di bisnisnya ya, di area bisnisnya ya, di ruko-rukonya. Jadi Tosca itu adanya di situ. Dan ini masih single own ya, single own sama Koko dan co-founder yang lainnya ya. Iya. Berarti, sama teman-teman. Nah, kembali lagi kalau soal gimmick tadi. Nah, kan saya perhatiin tuh ada gimmick si sepeda juice, sepeda blender kali ya ngomongnya. Sepeda blender ya, kayak juice. Sebenarnya kita juice bike sih bilangnya. Juice bike, Iya. Jadi itu nggak tahu, tiba-tiba gue kepikiran untuk bikin satu yang ikonik. Terus kenapa nggak sepeda, kan diibaratin kan sehat juga ya. Iya benar. Terus sempat kepikiran bikin sepeda ada blendernya.
Oke. Cuman ya itu struggling pertama, gimana cara ngewujudin itu sampai kita bawa ke tukang las sendiri, tukang lasnya sampai bingung, terus kita sampai beli blender baru, kita bolongin. Iya, bener-bener disesuaikan Kita sesuaiin sama, jadi motornya kita copot, kita ganti sama, ya biar bisa sepedanya muter, ini muter, jadi kita kasih bearing segala macam. Nah itu cukup menarik perhatian sih. Jadi pada saat kita pertama kali ikut event untuk bazar segala macam itu rame banget, dan pada saat itu kita sempat diliput sama beberapa stasiun TV, dan ada salah satu stasiun TV bahkan datang ke tempat kita langsung untuk ngeliput sepeda itu sih gitu. Terus ada cerita menarik apa sih soal si blender juice bag ini kok? Menariknya pada saat waktu itu kan di daerah Citranem ini kan listrik masih kurang stabil ya, mati nyala, dan waktu itu kan kita kan memang budget minim, kita nggak punya genset, gitu. Jadi pada saat mati lampu, yang lucunya pada waktu itu ada 3 sampai 4 customer lagi beli jus mati lampu. Nah kita udah bingung. Pada saat itu gue posisinya masih ada di situ. Gue bingung gimana nih ya. Sampai akhirnya gue bilang kita tawarin aja, mau nggak ngejus pakai si sepeda. Ya di situ orang, nggak bisa. Dia nanya dulu dong, nggak bisa pakai, kan mati lampu. Oh ya udah deh, sekalian coba. Akhirnya dari situ ya orang pada datang ke situ, Mbak saya mau ngejus pakai sepeda biar masuk Instagram, gitu loh. Nah dari situlah mulai jadi nyebar. Ada beberapa orang dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat pun datang, cuman buat pesen satu jus. Nyobain itu si sepeda itu menariknya kembali lagi kok, mungkin saya juga mau nanya lagi, kan akhirnya tadi kok udah cerita pada saat punya konsep awal berbisnis sebenarnya memang bukan langsung Tosca kan sebenarnya. Pada saat itu ketika memang denger nggak boleh bikin usaha pertama mau bikinnya kayak kafe tempat minum ya, buat orang-orang bisa chill dan lain sebagainya, tapi akhirnya kan sempat coba ganti lagi ke coffee shop, sempat pengen bikin coffee shop. Kenapa akhirnya yakin waktu itu rembukan sama teman-teman owner yang lainnya itu untuk oke deh kita akhirnya ngambilnya produk makanan yang sehat aja, selain karena inspirasi dari si Joe and Juice tadi ya kok ya. Itu kenapa? Apa karena udah research? Apa karena memang dulu kok ngeliat ini belum ada yang main nih, jadi gue pengen jadi pionir nih yang main kayak ginian. Betul, itu salah satunya juga karena kita lihat juga mungkin di Jakarta trennya beda sama di Bali. Kita lihat di Bali mungkin kebanyakan turis mancanegara ya. Jadi kita lihat kok di sana makanan sehat laku. Nah di sini kita di Jakarta coba kita melawan arus, gitu loh. Yang lucunya pada saat kita bikin plan ini, seminggu sebelum buka Tosca ini, Rejuve launching. Jadi itu bersamaan ya, bertepatan. Jadi hampir samaan sama si Rejuve, gitu. Bener-bener beda seminggu dong tuh. Iya selang pokoknya dia buka dulu. Tiba-tiba kita buka gitu loh. Nah cuman kan Rejuve perusahaan besar lah, kita kan kafe doang. Nah cuman yang berasa banget itu pada saat di bazar. Menu kita cuma sendirian bos. Iya berarti itu paling beda sendiri. Tapi pas udah bazar kedua, ketiga, tiba-tiba ada. Itu jadi mulai bermunculan. Ya nggak tahu, mungkin dapat ide dari mana juga, dia bikin healthy juice juga, cold press gitu-gitu kan. Zaman-zaman waktu itu langsung pada booming tuh cold press. Gitu. Itu berarti memang waktu zaman Tosca tuh zaman early stage of produk-produk semacam itu berarti memang bisa dibilang kayak gitu, karena kita cukup struggling juga untuk perkenalin produk kita ke orang-orang gitu. Bahkan kita benar-benar sampai kadang kita bisa promo buy one get one untuk memperkenalkan ini bahwa kafe kita nih bukan cuma jual jus, padahal kita jual kopi juga, gitu. Terus kayak snack juga terakhir saya makan kan di situ bener-bener udah develop kayak nasi gorengnya, terus makanan pembukanya, appetizernya juga itu semua kan kebanyakan sehat-sehat. Awal-awal itu belum ada semua itu. Awal-awal itu makanan yang kita jual itu cuma panini. Iya, jadi panini sama lagi, balik lagi kita terinspirasi sama Joe and the Juice itu. Di Joe and the Juice jual panini gitu. Jadi
kita masukin panini tuh untuk di awal dan waffle kalau nggak salah ya. Ya. Waffle tapi kita base-nya semua sehat. Oke. Jadi kita ada beberapa bahan yang kita ganti, kita masukin yang gluten free. Oke. Jadi semua makanan di sana tuh gluten free. Kecuali panini ya. Ya. Karena panini kita harus Ya. beli itunya. Cuman untuk produk-produk yang lain memang kita kayak cake segala macam itu kita udah gluten free. Oke. Dan itu semua produksi sendiri atau ada vendor lagi? Beberapa produksi, Oke. beberapa sempat kita ambil vendor, cuman kita nggak gitu ini. Akhirnya kita hampir semua kita produksi sendiri. Produksi sendiri ya. Betul. Oke. Nah itu kan cerita soal ketika awal-awal si Tosca ini berdiri kan kok ya. Betul. Nah Tosca ini dari 2014 sampai sekarang 2021 jalan 7 tahun. Iya. Tadi Koko juga cerita pasti struggle-nya banyak kan ketika perkenalan ini. Cuma memang yang saya lihat tadi menariknya, saya juga baru ingat nih, ternyata memang benar ya 2014-an mulai ke 2016 itu bazar-bazar yang pop-up bazar itu juga baru era-eranya ya, baru mulai hits-hitsnya juga ya. Jadi memang salah satu cara Koko juga mempromosikan brand Tosca ini masuk ke bazar juga. Selain daripada itu apa sih Koko yang dilakukan? Tadi kan kita udah bicara soal juice bike, salah satu gimmick yang menarik perhatian juga akhirnya. Terus kemudian kedua bazar. Nah selain itu apa yang waktu itu Tosca coba lakukan, tim Tosca coba lakukan untuk memperkenalkan Tosca ini sendiri? Ya satu kita ikut event. Oke. Kita perkenalin barang kita. Kedua sama kita nggak ngikut arus. Nggak, contoh maksudnya nggak ikut arus itu gimana? Nggak ngikut arus gini. Banyak pesaing, ibaratnya bukan pesaing lah. Kita ngomong pesaing coffee shop lah. Ya. Banyak yang abis itu dari kita buka berapa lama akhirnya banyak coffee shop. Ya. Yang contohnya coffee shop A misalkan di seberang kita nih, tiba-tiba di coffee shop dia, rame nongkrong anak Harley. Oke. Tapi boleh bawa makanan, minuman air putih dikasih gratis, terus sama ya kita bilang kopinya nggak, kita bilang enak banget juga. Cuman emang dia kasih privilege itu, jadi rame. Oke. Cuman kita nggak ngikutin, ibaratnya nggak ngikutin arus. Tiba-tiba coffee shop dia jual nasi goreng, coffee shop dia jual bir. Ini coffee shop atau tempat ngebir gitu loh. Iya. Jadi melenceng ya. Iya, karena orang sekarang itu menghalalkan segala cara biar tempat dia rame. Ya. Padahal kita jadi bingung konsep dia apa, gitu loh. Kalau kita stick sama konsep kita. Oke, berarti memang komitmen untuk mempertahankan si Tosca ini secara konsep itu benar-benar dijaga terus ya. Betul. Jadi ibaratnya kita no turning back. Gue nggak mungkin tiba-tiba gara-gara gue sepi nih, aduh gue jualan bir aja deh. Nggak bisa. Kalau lu mau jualan bir, lu tutup bos, lu buka baru. Iya. Nggak ada tiba-tiba Tosca jual bir. Iya betul. Nggak mungkin. Nanti kita udah lihat lah beberapa kompetitor kita yang akhirnya tutup tempatnya gara-gara mereka nggak kuat di konsep. Oke. Gitu. Berarti boleh disimpulkan nggak kok bahwa apa yang berhasil dari Tosca salah satunya adalah berhasil karena mempertahankan konsepnya tadi ya. Konsep sama komitmen sih. Komitmen. Ibaratnya kita tahu kita pernah rugi. Oke. Tapi bukan kita jadi ninggalin usaha itu. Menarik. Gitu. Jadi kalau kita kita anggapnya usaha kita itu adalah baby kita yang kita rawat. Ya nggak mungkin dong, baby kan pasti sakit dong. Iya. Masa sakit gue tinggalin aja loh. Iya. Nggak mungkin dong, kita harus sembuhin dia. Ibaratnya kalau kita bisnis, kita naik kapal nih, kapal kecil ke satu pulau. Lu turun di pulau itu, lu bakar kapal lu, jadi lu nggak bisa balik lagi. Oke. Lu harus mati di situ. Ibaratnya gitu. Oke. Kalaupun nanti Tosca tutup, amit-amit kita ngomong gitu ya, berarti kita udah fight sedemikian rupa biar nggak tutup. Udah gitu aja. Oke. Gitu. Berarti itu benar-benar artinya partner-partner kamu pun punya pemikiran yang sama soal itu. Ya untungnya seperti itu. Oke, jadi memang sampai detik ini pun juga teman-teman Koko sebagai co-founder lainnya pun juga masih stick to the value yang mau dicapai Tosca dari awal kan sebenarnya. Betul. Oke. Nah terus tadi Koko ngomong soal
usaha itu kan kayak membesarkan baby, terus akhirnya kalau babynya sakit ya kan nggak mungkin ditinggalin. Nah, cerita sakitnya Tosca sendiri ada nggak sih kok yang bisa diceritain ke teman-teman? Yang bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Ada sih cerita sakitnya Tosca. Bahkan kalau diingat-ingat ya pasti banyak banget ya. Pasti banyak banget. Sempet kayak cuma sehari 200.000. Pernah sampai segitu? Pernah. Lihat di CCTV sepi banget. Iya. Pas lewat depannya kosong banget gitu ya. Cuman kita balik lagi ya, kita kan punya Tuhan ya, kita berdoa lah. Iya. Cuman balik lagi, kalau doa tanpa usaha ya pasti kita nggak mungkin bisa juga. Benar. Waktu itu sempet kita mikir, kita samperin IF ada ini, gimana caranya yang bawa kartu IF diskon. Oke. Kita Citra Kasih. Iya. Kayak gitu. Bawa kartu Citra Kasih atau kartu pelajar diskon. Iya. Kayak gitu-gitu. Terus sempat juga kemarin itu kita ini apa ya? Ada promo. Misalkan kalau gua ingat-ingat apa ya? Misalkan buy one get one. Oke. Misalkan lu ulang tahun, kayak gitu-gitu. Banyak lah kita ngelakuin promo-promo itu sampai satu titik itu bener-bener gak ngefek. Oke. Karena sekolah Citra Kasih akhirnya tutup pindah. Itu jadi otomatis sepi banget. Karena kan pada saat itu balik lagi kan belum ada pengenalan orang tentang healthy juice, makanan sehat gitu-gitu kan, jadinya drop gitu ya. Cuman kita yakin kita bisa lewatin ya, kita lewatin gitu. Oke, berarti memang kalau apa yang saya ingat sih bener, kalau kartu pelajar tuh waktu itu kartu mahasiswa kalau nggak salah sempat juga berlaku ya, karena saya juga pernah pakai kan. Akhirnya pakai kartu mahasiswa, akhirnya ada promo. Jadi memang bisa dibilang nggak gampang sih, pasti produk-produk semacam ini kan sebenarnya nggak gampang. Nah, begitu akhirnya itu bisa dilewati kok, apa yang berubah sebenarnya dari persepsi konsumen pada saat 2014 sama konsumen belakangan ini kan, apalagi sejak pandemi juga ya. Itu gimana sih kok sebenarnya perubahannya terhadap Tosca sendiri dampaknya? Sebenarnya belum terlalu signifikan sekali ya, karena mungkin orang banyak yang sekarang cari makanan sehat, minuman sehat segala macam. Cuman kan kita lagi pandemi, beda sama dengan yang sebelumnya. Karena pada saat pandemi sekarang orang pasti nahan untuk spending, itu pasti beda. Belum terlalu signifikan sih kalau masih pandemi ini. Bahkan sebenarnya yang kita lebih bagusnya lagi sebelum pandemi. Oke. Nah itu gimana kok? Kenapa itu pernah nggak dianalisa kenapa akhirnya waktu itu sudah sangat jauh lebih membaik pada saat sebelum pandemi? Balik lagi, kita ibaratnya kita udah jalan berapa tahun. Kafe kita awalnya cuma gitu-gitu doang. Kita renovasi. Disitulah orang jadi ngelihat satu muka Tosca yang baru, akhirnya jadi rame sih di situ. Oke, berarti dampak dari renovasi itu bisa jadi sebesar itu ya? Bisa. Sama kita develop menu baru. Yang kayak kita mie jamur shiitake itu. Kan ada tuh yang ramennya, terus sama yang nasi goreng. Ya shirataki rice sama shirataki noodle ya. Iya betul. Jadinya orang jadi soalnya dari dulu orang pada banyak bilang makanannya dong. Soalnya kan kalau nongkrong nggak ada makanan, maksudnya makanan berat ya. Dia juga masa bingung gitu loh, abis makan di luar baru kesini gitu. Benar. Pengennya sekalian gitu. Oke, akhirnya memang development itu juga ngebuahin hasil yang manis buat Tosca ya. Betul, karena kita juga dari dulu kita buka paket-paketan detox. Oke. Iya, ada detox yang seminggu, ada yang 2 minggu kayak gitu. Nah kalau kayak gitu-gitu artinya memang produk-produk itu seperti dijual retail atau maksudnya kayak kamu sempat nggak sih Tosca itu produk-produknya kau bikin kayak konsinyasi kau taruh di tempat lain? Oh enggak, bener-bener semuanya masih. Kita semua freshly juice semua juice, ya. Jadi fresh banget. Walaupun kita misalkan nih kita ada orang pesan paket detox, minta diantar jam misalkan jam 9 gitu. Kita jam 8 kita siapin. Jadi kita bukan yang besoknya kita siapin,
hari ini baru diantar. Jadi Oke. benar-benar kita fresh gitu. Oke. Kok terus pencapaian Tosca so far tadi kan sempet ngobrol soal masuk ke event ya. So far pencapaian selama masuk ke event tuh apa kok? Kita tuh pengen masuk ke event waktu itu bright spot. Oke. Karena ibaratnya di dunia bazar itu kayak top of the marketnya kan. Iya, iya. Jadi kita pengen banget dapat peluang kita buat masuk bright spot. Sempat kita ajuin, ternyata kita ditolak. Oke. Gitu. Cuman pas kedua kali ya kalau nggak salah ya kita ajuin, kita dapat ini lagi, dia bilang mau buka, kita bikinin 3D. Jadi pertamanya tuh biar kita bisa masuk ke bright spot, kita harus desain dulu booth kita seperti apa, semenarik mungkin. Oke. Baru kita submit ke dia menu yang kita mau masukin apa aja. Oke. Gitu. Bahkan sampai menu semua mereka harus cobain. Mesti dulu. tahu, iya mesti cobain dulu. Oke. Kemarin itu sih sempat kita kirim makanan ke sana, Oke. gitu, dan puji Tuhan diterima. Oke. Nah di situ benar-benar wah seneng banget kan. Iya. Kita dapat kesempatan dengan Tosca yang bisa dibilang cafe komplek gitu ya. Iya, iya. Nah, masuk ke bright spot gitu, yang ngelihat semua tenan-tenan yang luar biasa juga gitu. Tempatnya juga waktu itu kalau nggak salah di gedung apa ya, lupa terakhir itu. Di 2000 berapa tuh kok masuk bright spot? Di 2000 berapa ya? Lupa. 2019 ya kalau nggak salah ya. Sempat di 2019. Iya. Oke. Nah terus kalau kembali lagi bahas sedikit soal pandemi deh kok. Soal pandemi itu kan ya kita semua tahu lah, kalau semua bisnis kan tadi kok juga cerita ya, semua bisnis juga struggle gitu. Artinya kan mungkin secara dampak menurut Koko tadi tidak langsung semerta-merta bikin bisnis juga langsung naik salesnya gitu. Ternyata juga berdampak juga. Terus gimana cara pivotnya? Maksudnya gimana cara nanggepin kondisi yang seperti ini? Karena kan kebijakan pemerintah dengan tadi bisa berubah, kita kan juga harus adjust lagi gitu kan. Tosca kan juga pasti ikutin juga dan lain sebagainya. Nah, itu gimana kok? Kita nanggepinnya sih balik lagi ya, komitmen sih. Oke. Jadi kalau memang kita sudah bikin satu konsep yang kita sudah percaya itu akan jalan, kita harus komit dengan segala ibaratnya bad or good-nya. Jadi kita harus jalanin aja sih sebenarnya. Yang penting sih dari segala usaha ya, mau usaha apapun, lu mau jualan bami, lu mau jualan apa, yang penting komitmen. Gitu. Di saat lu udah gak punya komitmen di satu bisnis lu, ya itu gak bakal jalan gitu sih. Oke. Terus kalau buat teman-teman nih, pesan-pesan atau mungkin yang bisa Koko bagiin ke teman-teman yang memang mungkin mau ambil jalur serupa nih sama Tosca, artinya jualan healthy juice, terus kemudian produk-produk makanan sehat, itu kira-kira dari pengalaman yang udah dilewatin apa aja sih yang bisa diperhatiin sama mereka? Ya gue cuman bisa sharing sedikit aja ya, karena menurut gue ya anak-anak sekarang lebih kreatif lagi daripada kita gitu ya, daripada gue gitu kan kalian bisa lebih mudah, harusnya lebih kreatif lagi. Mungkin ya kuatin di konsep. Oke. Pertama, kuatin di konsep. Kedua, komitmennya sama misalkan joinan nih sama teman-teman, di komitmen di awal. Kita mau gimana nih? Worst case-nya misalkan ini begini, kalian mau gimana? Oke. Kita jangan mikir di awalnya have fun dulu gitu loh. Bikin dulu aja. Ntar itu urusan belakang lah. Nggak bisa bos. Lu mesti ngomongin dulu di awal. Kalau lu nggak jelas di awal, mendingan jangan. Gitu. Ini bicara soal apa sih kok? Misalnya kayak legalitasnya kah? Atau bicara soal masalah siapa yang running apa dan lain sebagainya? Itu di job desk lah. Ibaratnya di penanganan masalah sih sebenarnya. Kalau misalkan nih kita rugi 3 bulan, gimana kalian? Gitu loh. Lebih udah, mungkin ada yang udahlah tutup aja. Wah kita harus gimana nih? Ada yang problem solver gitu. Kita harus gimana nih? Kita mesti meeting nih. Kita harus
ngapain lagi nih? Sebenarnya itu ketemu dulu kan nih jalannya. Misalkan gue nih problem solver. Ya. Nah, lu sendiri tipenya ya udahlah tutup aja deh. Oke. Gitu loh. Nah di sini kita udah nggak ketemu di awal, pas pembahasan di awal. Gimana nanti kita di depan, kita udah keluarin uang, masa baru jalan setahun, belum balik modal, udah ditutup, kan nggak enak aja gitu ya, ngelihat bisnis kayak gitu. Jadi mesti ngomongin di awal. Jadi yang terburuknya sama yang terbaiknya, gitu loh. Oke. Berarti itu yang mau dibagiin ke teman-teman yang baru mau coba usaha ya. Kalau dari sisi secara produk atau marketnya sendiri, menurut kau ini masih produk yang sangat relevan atau yang maksudnya masih bisa jadi peluang yang besar nggak sih buat teman-teman? Masih banget. Sedangkan kafe yang kayak kita itu masih bisa dibilang sedikit lah, ya nggak sih? Yang lebih nggak common lah gitu. Oke. Jadi cuman beberapa coffee shop mungkin udah ada nyelipin menu smoothie bowl gitu-gitu sih. Gitu. Temen nggak ada yang kayak kita benar-benar fokus di benar-benar di healthy food gitu. Nah terus kalau bicara plan nextnya buat Tosca apa? Plan nextnya mungkin franchise bisa, atau kita dari dulu punya impian pengen buka di daerah selatan atau di pusat sih sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah lama di barat ya. Sudah lama di barat dan di komplek doang. Jadi kita punya cita-cita tuh pengen buka tuh kayak di selatan, di pusat gitu. Either itu di mall atau di satu spot yang oke lah untuk buat cafe gitu. Tunggu, berarti ini sedikit saya tarik lagi nih, ada satu pertanyaan yang muncul juga nih jadi di kepala. Tadi kamu bilang kan, ini adalah quote and quote cafe komplek lah ya. Ya karena memang mungkin masih ini. Nah, secara pandangan secara bisnis sendiri itu menguntungkan nggak sih sebenarnya? Karena gini kok, karena tadi kan maksudnya mau bilang bahwa ketika kita sudah, ya kalau ini kan biasanya Tosca memang karena berawal dari komplek quote ya, cafe komplek, terus sekarang mau coba plannya untuk kedepannya masuk ke area-area yang mungkin lebih bisnis area ya kayak gitu-gitu, ataupun juga masuk ke area kayak mall, lifestyle dan lain sebagainya. Tapi so far mungkin teman-teman juga di sini yang baru pengen mulai bisnisnya juga di area-area perumahan mereka itu sendiri, boleh nggak sih kok diceritain bahwa gambarannya gimana sih sebenarnya kalau bisnis di daerah yang perkomplek ini, apakah yang selain yang tadi ya, saya bisa take notes bahwa cara salah satunya untuk bisa survive juga dengan quote and quote cafe komplek adalah tadi kalau ada sekolah di sekitar atau ada tempat les yang brand tertentu yang udah lebih besar lagi, itu kita coba kolaborasi dan lain sebagainya. Selain itu gimana sih kok? Selain itu ya baca market sih. Orang di sekitar komplek ini lebih sukanya apa. Cuman emang kan kemarin kita agak gila ya. Kita bikin satu konsep yang benar-benar apaan sih ini Tosca gitu loh, sampai orang masuk ini jual apa sih gitu loh. Mengalami itu juga ya sampai orang benar-benar nggak tahu ya. Bahkan sampai ngalamin banyak macam konsumen tuh yang datang, boleh bawa makanan nggak? Kan kamu nggak jual makanan. Itu gimana? Bawa makanan apa? Nggak tahu, nanti supir saya bawa. Pas datang martabak. Pesen minum teh kita kan waktu itu di jar gitu ya. Minta gelasnya 4. Karena free refill. Sampai akhirnya sorry tante, ini kita nggak boleh bawa makanan. Gitu. Ya mohon maaf. Loh kamu nggak jual makanan? Kok saya jual panini kok? Saya jual waffle. Kalau mau bisa. Ya kayak gitu sih, kita harus, ya mungkin saat itu jadi, mungkin aja dia gak akan balik lagi. Tapi ya di situ kita tahu posisi kita di mana gitu loh. Walaupun kita butuh uang, tapi ibaratnya kalian hargain lah usaha kita. Kalian mau nongkrong enak, adem, ada musik, pesan satu jar doang buat di sharing rame-rame dan isi free refill terus. Ya itu macam-macam konsumen lah ya yang kita harus hadepin gitu. Yang penting sih kita kalau di komplek ini ya
sesuai sama targetnya. Yang banyak nongkrong nih siapa? Oke. Lo mau buka apa? Kalau kita ngomong kopi, kita ngomong jus, rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak, Iya. sama anak muda. Oke. Siang-siang kebanyakan pasti orang kerja. Oke. Yang mau nongkrong di situ, dingin, wifi, ada kopi. Ya. Ada ibu-ibu yang nongkrong sama teman-temannya nggak suka kopi, ada jus. Kayak gitu. Jadinya kita harus tahu arah ininya kemana gitu loh. Oke. Ngebaca market di sekitar Ngebaca itu. marketnya. Mungkin kita akan kehilangan, kayak gue otomatis akan kehilangan market orang yang ngerokok. Karena kita nggak ada smoking area. Betul. Kita ada smoking area tapi ibaratnya kita bisa bilang itu dianaktirikan. Iya. Nggak cuma dikasih meja sama ini doang. Iya, Manggil pelayan juga susah sebenarnya. Benar. Ya kan sebenarnya memang konsep Tosca kan memang mesti ke sana ke dalam untuk beli. Cuman kan ada beberapa customer pasti yang mau di serve seperti itu kan. Nah jadinya mungkin kita akan kehilangan customer yang merokok. Nah itulah konsekuensinya. Tapi kita dapat customer orang yang tidak merokok. Oh enaknya nongkrong di Tosca nggak bawa rokok. Oke. Kayak gitu. Ya, berarti benar-benar dari awal pun juga meskipun konsepnya secara bisnis cukup melawan arus, tapi ya pada akhirnya begitu berjalan marketnya terbentuk juga. Terbentuk juga. Justru kita yang akan bentuk market itu. Oke. Gini deh ibaratnya. Lu nyales. Ya. Misalkan lu nyales beda misalnya kok mau beli barang saya nggak? Barang saya bagus nih. Beda nggak sama bro, gue ada jual produk nih. Produk gue kayaknya bisa bantu bisnis lu nih. Lebih pede. Iya. Gue yang ciptain market ke lu. Oke. Bukan gue yang kalah sama market ngemis-ngemis. Minta market nih sama lu. Oke. Itulah yang kita ibaratnya ya breakthrough lah di Citra ini gitu loh. Karena di sini kan pasti kebanyakan yang ngerokok, ngopi, nongkrong murah. Iya. Kita sempat kok dibilang kopi begini doang kok mahal banget. Oh, kalau mau murah di sana Bu ada kopi tiam. Iya. Karena waktu itu sebelah ya sedekat. Mohon maaf nih, mesin saya aja 100 juta lebih Pak. Iya. Bapak mau kapan saya balik modal gitu loh. Iya. Tempat saya berasa ya di sana keringetan. Iya. Ya bedanya di sini ibaratnya bisa AC tapi nggak boleh ngerokok. Gitu aja. Kalau nah itu dia. Jadi market sendiri yang udah bisa tahu. Oh, gue kalau mau ngerokok ke sana. Oh, kalau gue mau ajak family gue nongkrong di sini. Iya. Gitu. Berarti along the way akhirnya kok secara sedikit demi sedikit itu Tosca sendiri akhirnya mengedukasi marketnya juga kan berarti bisa. Betul. Oke. Jadi lebih ibaratnya lebih lingkungan yang lebih sehat lah. Ibaratnya kalau mau ke Tosca, jadi ibaratnya aman lah, nggak ada yang bawa rokok atau panas, kayak gitu sih sebenarnya. End up berarti secara konsumen yang regular walk-in sendiri, itu shifting nggak sih dari pertama kali buka sampai sekarang? Jenis karakter maksudnya dari sisi umurnya juga, apakah shifting atau? Shifting pasti. Shifting. Ada. Awal-awal kita kebanyakan keluarga. Oke. Keluarga yang datang, anak sama ibunya. Terus kalau enggak rame-rame, misalkan satu keluarga, kalau enggak dia ketemu sama keluarga yang lain, mungkin saudara dia, kayak gitu-gitu. Terus kadang kebanyakan anak sekolah, misalkan sekolah sama ibunya gitu. Cuman sekarang ini udah bermacam-macam. Bermacam-macam, bahkan sampai ada anak-anak muda juga sering nongkrong di sana gitu loh. Awalnya kita bahkan punya customer reguler yang sampai bisa tahu ya biasa ya kayak gitu loh, itu yang kayak bapak-bapak kayak gitu. Jadi memang kayak untungnya kafe kita ngejangkau semuanya sih untungnya. Oke, berarti sebenarnya plusnya dari produk dengan konsep seperti ini tuh bisa ngejangkau market yang lebih luas ya sebenarnya. Betul. Kalau siang ya kebanyakan begitu-begitu. Bapak-bapak yang kerja, meeting ke sana, ketemu orang. Kalau enggak ibu-ibu yang nungguin anaknya sekolah les gitu. Ya malam-malamnya baru
anak-anak muda yang nongkrong, yang mungkin mereka nggak ngerokok jadinya. Tapi ada beberapa yang ngerokok ya pasti keluar gitu-gitu sih. Bahkan kita sampai kerasin ada yang vape pun kita nggak boleh. Oke, berarti bener-bener dijaganya tuh, ya tadi bener lagi soal komitmen ya kok ya. Iya. Bener-bener tim Tosca tuh ngejaganya yang memang. Soalnya ada beberapa coffee shop gitu juga nerima nge-vape kan. Iya. Tapi minta dikecilin asapnya gitu. Wah ada juga, cuman kita tetap strict nggak boleh gitu. Karena mungkin ada orang yang nggak nge-vape kan tetap terganggu ya gitu. Oke. Terus kalau ngomongin so far perjalanan Tosca dari dulu sampai sekarang, boleh sharing nggak kok soal BEP nih? Kira-kira jualan bisnis kayak gini nih ya, model-model kayak gini sebenarnya ya possible apa enggak secara hitung-hitungan bisnis? Terus kemudian kalau boleh diceritain juga, so far berapa lama sih Tosca itu sampai end up oke, BEP nih memang udah untung nih? Iya, konsepnya dulu kita kan bener-bener masih, gue bisa dibilang waktu itu masih belum lulus kuliah. Jadi dibikin belum lulus kuliah? Belum lulus kuliah. Gue sempat skripsi gue kan gue tunda kerja. Iya. Ya dapat uang lah sedikit. Akhirnya bikinlah si Tosca. Dengan pemikiran kita nggak mikirin kapan BEP. Yang penting gue mau usaha. Oke. Ini berarti bener-bener gak dihitung dulu dari awal mau kapan. Maksudnya ditargetinnya pun enggak? Oh ada. Tapi kita nggak jadi nggak muluk gitu loh. Nggak muluk. Yang penting bisnis ini kita jalan. Konsepnya waktu itu gue gini. Gue tuh suka berbisnis. Karena menurut gue berbisnis itu bikin berbuat baik. Kita buka lapangan pekerjaan. Dan gue pakai itu buat jadi sumber berkat buat orang lain. Jadinya kalau gue kasih berkat ke orang, masa Tuhan gak kasih berkat ke gue? Mikirnya gitu aja. Terus gue juga bilang sama anak-anak waktu itu, yang anak-anak Tosca yang kerja di tempat gue, kalian tuh gak akan selamanya di sini. Kalian tuh harus lebih sukses. Jangan mau berhenti di sini. Gitu. Jadi kita benar-benar bukan mikirin dari segi bisnisnya doang. Kalau mau bisa dibilang BEP atau enggaknya, udah pasti BEP. Cuman kan BEP-nya itu kita putar lagi buat develop renovasi itu. Kita beli mesin kopi berkali-kali. Sampai end up yang sekarang yang menurut kita sudah cukup lah buat ini. Dulu sedih banget bos, mesin kita bahkan konsinyasi, jadi kita beli kopi dia, kita pakai mesin lu. Awalnya kayak gitu dulu. Mesin rusak, ini nggak bisa jualan kopi, gimana? Mesinnya jelek banget deh. Sampai akhirnya nggak cocok di biji kopinya, kita nggak bareng dia lagi, kita sendiri beli mesin kopi. Ingat banget mesin kopi waktu itu nggak nyampe 10 juta. Habis itu kita ada uang, kita upgrade lagi gitu. Jadi kalau memang belum butuh duitnya ya kita develop aja biar makin lebih besar. Karena kan masing-masing yang punya Tosca ini memang punya main bisnis masing-masing gitu. Jadi Tosca ini ibaratnya bisa dibilang kayak satu pencapaian kita yang di awal anak-anak muda ini mau punya bisnis. Gitu sih sebenarnya. Gitu aja sih. Berarti so far berapa lama tadi kok boleh tahu BEP di Tosca itu sendiri? 3 tahun 4 tahun lah ya. So far kurang lebih segitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti saya simpulin dulu ya, tadi benar-benar banyak kita belajar banyak soal tadi bikin bisnis itu ya berarti harus punya konsep yang matang. Betul. Terus harus bisa komit juga sama konsepnya. Betul. Selain itu juga komit sama sesama tim yang ada di dalam. Betul. Apa yang terjadi. Baru terakhir bicara soal market pun sebenarnya market itu bisa terbentuk dengan hasil dari komitmen terhadap konsep yang udah dibikin. Betul. Gitu. Jadi semuanya itu possible sebenarnya kan. Semuanya possible.
Oke. Dan nextnya tadi pengennya coba masuk ke area yang lain ya. Dan teman-teman juga berarti nggak perlu takut lah ya. Maksudnya memulai bisnis mungkin dengan produk yang serupa ataupun mungkin sekarang kan online ya kok ya. Rata-rata udah online. Itu nggak jadi faktor penentu satu-satunya bahwa ya harus bikin kayak Tosca dulu baru bisa untung. Kan ibaratnya gitu kan ya. Iya. Oke. Ya udah, thank you ya kok hari ini waktunya. Teman-teman jadi jangan lupa bisa dengerin kita terus di Spotify sama di YouTube. Jadi kalau di Spotify itu teman-teman bisa keywordnya adalah Foodcast by Three Senses, dan juga teman-teman di YouTube bisa cari kita di Three Senses. Jadi itu aja, kita tunggu kita di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman, bye-bye.